ketika mereka masih aktif dalam latihan silat dan bahkan dalam kondisi kompetisi, mereka aktif tanding. Namun ketika masa-masa kompetisinya selesai juga perjalanan pencaksilat mereka. Bahwa pencaksilat itu ada 4 unsur. Ketika kita memulai latihan pencaksilat, kita cari tahu dulu apa sih manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari berlatih pencaksilat. Kalau diri kita berkembang, insya Allah lingkungan sekitar kita juga akan berkembang. Salah satu teknik bela diri yang paling penting yang harus bisa kita kuasai adalah bukan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fathia Ban Kafah. Dan di kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah konten mengenai konsistensi kita dalam berlatih pencaksilat. Alhamdulillah saat ini saya berada di suatu tempat yang luar biasa indahnya, di Hotel Botanika Sanctuary, dengan pemandangan view yang Masya Allah, Maha besar Allah atas segala ciptaannya. Sangat indah sekali di area sini, dan rasanya sangat rugi aja kalau suasana indah sejuk di pagi hari ini tidak dimanfaatkan dengan berlatih, khususnya berlatih pencaksilat. Dan saya sudah pakai seragam perguruan saya. Sekarang kita pakai dulu sabuknya. Nah, mungkin ada beberapa pesilat-pesilat, khususnya pesilat-pesilat muda yang mungkin tidak begitu mementingkan makna dari sabuk perguruan mereka atau sabuk yang mereka dapatkan sekarang. Padahal ini adalah tidak sekedar penghias pakaian, tapi sabuk bela diri ini adalah suatu bukti pencapaian kita atas prestasi, atas kemampuan yang kita miliki, dan juga amanah dari guru-guru kita atau pelatih-pelatih kita bahwa kita sudah pantas berada di sabuk ini. Dan itu adalah suatu kehormatan sebenarnya dan suatu kebanggaan. Meskipun baru sabuk putih itu harus mempunyai kebanggaan. Berarti dia sudah mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan privilege untuk menjadi bagian suatu perguruan bela diri. Dan sabuk putih itu adalah awal dari perjalanan setiap orang yang berlatih bela diri. Jadi harus bangga dengan sabuknya. Apalagi nanti kalau konsisten berlatih dan mengikut ujian, semakin tinggi sabuknya, itu harusnya semakin bangga dengan sabuknya. Ya. Saya pakai sabuk dulu ya. Dan juga setiap kita dalam memulai sesuatu, biasakan selalu berdoa. Apalagi bagi adik-adik yang dari perguruan Al-Azhar Seni Bela Diri, biasakan dalam setiap memulai sesuatu selalu dahulukan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hakama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk kita berlatih sebentar yuk. Nanti kita ada suatu hal yang bagi saya penting untuk didiskusikan. Yuk, mari kita latihan. Baik teman-teman, ada beberapa hal yang saya sempat terpikirkan melihat beberapa junior-junior saya, dan juga mungkin ada juga di pesilat-pesilat di perguruan lain yang ketika mereka masih aktif dalam latihan silat dan bahkan dalam kondisi kompetisi, mereka aktif tanding, namun ketika masa-masa kompetisinya selesai juga perjalanan pencaksilat mereka. Ini sebenarnya sangat saya sayangkan, karena pencaksilat itu nggak cuma sekedar untuk mencari prestasi. Jadi kalau kita membaca sejarah atau membaca mengenai pencaksilat, saya ambil ini dari bukunya pesilat Indonesia, salah satu legend pesilat Indonesia yaitu Ong Mariono rahimahullah. Dalam buku beliau menuliskan bahwa pencaksilat itu ada 4 unsur. Yang pertama unsur bela diri, kedua unsur budaya, ketiga unsur olahraga prestasi dan kesehatan, dan keempat adalah mental spiritual. Jadi ada 4 hal nih yang bisa kita dapat dalam berlatih pencaksilat. Jadi sebaiknya ketika kita memulai latihan pencaksilat, kita cari tahu dulu apa sih manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari berlatih pencaksilat. 4 kaidah tadi yang mengenai pencaksilat itu secara umum yang bisa kita dapatkan. Saya melihat beberapa pemula di pencaksilat
Ada yang membatasi latihannya hanya berlatih jurus aja, khususnya jurus-jurus olahraga prestasi, yaitu jurus-jurus IPSI. Kemudian ada juga yang membatasi teknik-teknik bertanding kategori tanding ya, atau kategori fight, tapi dia tidak bersemangat dalam berlatih jurus-jurus, apalagi jurus perguruannya sendiri. Ada juga yang berlatih pencaksilat hanya ingin mampu untuk berkelahi. Olahraga prestasi tidak terlalu dipikirkan. Nah, dan satu yang paling banyak dilupakan, padahal ini adalah sebagian terpenting dari latihan pencaksilat, adalah latihan mental spiritual. Jadi kalau dilambangkan di IPSI, ini ada lambang senjata Trisula, yaitu 3 yang tajam, bagian tajamnya, dan 1 bagian gagangnya. Nah, ini adalah pelambang dari yang 3 yang tajam tadi adalah bela diri, budaya, olahraga prestasi dan kesehatan, dan gagangnya itu adalah mental spiritual. Kalau semua yang tajam tadi kita bisa kuasain, tapi mental spiritual kita nggak bisa, sama aja kita bunuh diri. Karena salah satu teknik bela diri yang paling penting yang harus bisa kita kuasai adalah bukan kita pasang kuda-kuda, tapi kita bersalaman. Ini ada salah satu teknik bela diri yang mungkin banyak dilupakan. Apalagi ketika emosi, kita akan mudah melayungkan tangan, tendangan. Padahal kalau konsepnya adalah bela diri untuk melindungi diri kita, salaman itu jauh lebih bermanfaat, yaitu menekan emosi kita dan menahan diri kita untuk melakukan sesuatu yang negatif. Nah, jadi kembali lagi, ketika kita memulai latihan bela diri, pahami dulu, apalagi latihan pencaksilat khususnya, apa sih yang bisa kita dapat, apa yang kita latih di pencaksilat. Pahami semua secara keseluruhan dan bersemangat di semua aspek pencaksilat. Jangan 1 aja atau 2 aja, semuanya. Dan ini juga menjadi catatan untuk para pendekar dan pelatih pencaksilat. Akan sangat mudah kita mengajarkan cara mukul, cara nendang, cara banting, itu mudah. Tapi cara yang susah yaitu mental spiritual tadi. Dan kita sebagai pelatih itu harus bisa mencontohkan. Karena mental spiritual itu tidak bisa diajarkan hanya melalui teori saja. Tapi murid-murid kita akan melihat perilaku kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana perilaku kita dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Itu akan dilihat oleh murid-murid kita dan akan dicontoh juga oleh murid-murid kita. Dan kembali pada yang bagi yang baru mulai latihan pencaksilat, saya ucapkan selamat kalau kalian sudah mulai berlatih pencaksilat. Berbanggalah dengan sabuk putih kalian atau sabuk awal kalian di perguruan kalian semua. Kemudian jadikan pencaksilat ini suatu kegiatan yang memberdayakan diri kalian, karena manfaatnya tidak hanya di fisik saja. Nanti juga kalian akan merasakan kalau dengan konsistensi kalian di pencaksilat itu akan membawa hal positif ke bidang-bidang lain di kehidupan kalian, misalnya dalam pekerjaan atau dalam bagaimana kita menghadapi banyak orang, atau bagaimana dalam kondisi kita dalam masalah. Bagi yang tidak terlatih, ketika dalam menghadapi masalah mungkin akan stres dan lari ke hal-hal yang negatif. Tapi kalau bagi pesilat yang sudah berlatih, apalagi fisiknya digembleng dengan latihan fisik yang berat, dikeroyokin oleh teman-temannya dalam ketika latihan, digebugin, merasakan sakit, dan tahu sakit itu hanya sementara dan kita bisa menghadapi serangan keroyokan lawan, itu akan bisa membawa kita dalam kehidupan, masalah seberat apapun kita bisa menghadapinya. Apalagi jika kita yang muslim, mental spiritual kita harus berdasarkan syariat Islam. Dan dalam syariat Islam, kalau kita dalam berbuat baik, berikhtiar baik, dan juga kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti yakin kita akan ditolong dalam setiap masalah kita, nah itu akan menjadi salah satu kunci yang bisa membuat kita
berhasil dalam kehidupan. Jadi latihan pencaksilat itu tidak hanya tertutup sebagai latihan olahraga prestasi atau bela diri atau hanya peragaan seni budaya dengan gerakan-gerakan jurus yang indah, tapi juga latihan mental spiritual kita itu akan terlatih juga. Jadi pastikan ketika memulai latihan bela diri pencaksilat, pahami itu semua dan cari itu semua. Jika di satu tempat, katakanlah di suatu tempat latihan, pelatihnya tidak bisa memberikan itu semua, karena pelatih juga manusia biasa, ada kekurangannya. Cari dengan pelatih lain, pelatih di perguruan yang sama pasti ada spesialisasinya. Cari semua itu. Jika di perguruan itu sudah mendapatkan ilmunya, minta izin kepada guru-guru kita untuk mengembangkan ilmu kita lagi lebih jauh lagi dalam bela diri. Kalau dalam perguruan kami Al-Azhar Seni Bela Diri, kita di-encourage untuk belajar dari aliran-aliran bela diri lain, baik itu aliran sesama pencaksilat ataupun di luar pencaksilat. Tujuannya satu, yaitu untuk mengembangkan diri. Kalau diri kita berkembang, insya Allah lingkungan sekitar kita juga akan berkembang. Jadi jangan pernah berhenti hanya sesaat saja. Ketika misalkan kalian hanya fokus di olahraga prestasi, rata-rata umur 25 sampai 30 itu prestasi sudah puncak-puncaknya. Kalau tidak cedera, dan kalau cedera dan kalian hanya berhenti dari situ dan tidak lanjut lagi dalam latihan pencaksilatnya, alangkah ruginya. Episode kehidupan kalian sudah dilatih dengan pencaksilat tapi tidak diteruskan. Kalau diteruskan, kalian bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri, juga bagi lingkungan kalian. Jadi terus semangat dalam berlatih pencaksilat. Jangan batasi diri kalian dalam suatu bidang saja. Kuasain itu semua walaupun sulit. Ada yang bilang, "Duh, saya susah gerakan jurus." Nah, saya susah dalam fight. Itu susah itu karena belum terbiasa, bukan karena nggak bisa. Karena belum terbiasa aja. Kalau udah terbiasa, semua akan gampang. Oke teman-teman, mungkin biar videonya ini tidak terlalu panjang lebar, itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga pembicaraan ini bermanfaat, atau bagi jika ada yang kurang berkenan atau ada yang mungkin komentari, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya respon sesuai dengan yang disampaikan. Oke, Fadil Abdul Kafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.